beberapa alat evakuasi yang biasa kita gunakan dalam penanganan banjir. Mungkin Pak Kabid kita serahkan saja langsung kepada tim staf khusus dari Darurat Logistik dan Ketua Satgasnya, Mas Gatot, silakan. Ini Pak Haji Acep. Pak, ini sebenarnya perahu karet ini biasa digunain dalam bencana tentunya yang berhubungan dengan air ya Pak ya? Banjir. Atau mungkin ada hal yang lain atau ada orang yang tenggelam gitu, apa gimana tuh Pak? Iya, ini untuk penanganan orang tenggelam, evakuasi banjir. Kebetulan ini perahu LCR ini. Perahu LCR ya? LCR ini kapasitas 4 orang nih. 4 orang? Nah ini mungkin bisa 6 sampai 8 orang nih, tapi biasanya 6 orang ini. Dan LCR ini nanti menggunakan mesin perahu karet, mesin tempel. Oh, pakai mesin ya? Iya benar, mesin tempel. Dan ada 2 macam, jadi ada LCR dan ada rafting. Oke. Jadi kalau rafting itu menggunakan dayung. Dayung ya? Iya, gitu. Itu. Tapi biasanya kalau banjir semua dikeluarkan ya ketika ada bencana gitu mungkin ya? Betul. Jadi semua kita keluarkan semua peralatan yang ada di BPBD termasuk ini semua. Perahu karet ini kita keluarkan semua. Oke. Nah mungkin kalau misalkan ada bencana seperti pencarian orang hilang itu apakah dipimpin dengan seorang penyelam gitu dibawa atau kayak gimana tuh Pak? Ya, silakan Mas Gatot. Untuk penyelam sendiri kalau emang si korban diidentifikasi di dalam air, mungkin kita bawa alat selam. Alat selam ya. Tapi memang sudah ada orangnya yang sudah terlatih gitu ya Pak ya? Kita emang ada sudah beberapa orang PHL yang sudah bisa menyelam. Oke. Pencarian. Ini perahu karetnya di BPBD Kabupaten Bekasi ada berapa Pak? Kurang lebih 17 ada. Ada 17 ya. Yang ready sekitar Yang ready. Yang ready 17 berarti udah memenuhi lah ya. Iya. Sudah memenuhi ketika kita dalam keadaan bencana darurat seperti banjir besar di awal tahun 2020 ya Pak ya. Betul. Itu cukup mengagetkan juga ya Pak ya. Oke Pak, mungkin nanti kita akan langsung ke dalam aja ya, ngobrol-ngobrol kembali. Dan tadinya aku sih mau naik perahu karetnya, jadi tapi karena berhubung sudah ada rodanya, nggak bisa dinaikin. Bisa, daripada ini bisa. Oh bisa, Bapak kenapa dibisain Pak? Nanti jadi tuntutan penonton Pak. Ini ada decknya kalau ada. Oh, ada decknya gitu. Oh intinya bisa, tapi oke. Ini aman Pak? Aman. Oke, naiknya saya bingung ya seperti apa. Ini kaki dulu Pak, coba boleh dicontohin Pak, nanti aku ikutin deh. Oke. Oh naiknya dari belakang Pak? Enggak, di sini bisa. Diusahakan kalau naik perahu nih. Oh ini sebagai bentuk salah satu simulasi loh Pak, sok gimana? Tunjuk-tunjukkan ya. Aku mau nunjuk siapa? Oh gitu, oke. Nah, ketika mau nolong masyarakat berarti harus sudah ada teman-teman dari BPBD di sini ya, Pak ya? Oke. Aku juga harus berguling sepertinya. Aku tidak seberani mereka gitu ya. Ya pokoknya seperti itulah simulasinya ya. Jadi bergulingnya yaitu menidurkan diri ya. Menidurkan diri atau seperti apalah caranya, yang pasti kalian harus segera naik ke perahu ini ketika ada bencana yang berhubungan dengan air tentunya ya. Nah buat kalian jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan untuk lanjut kemana tuh Pak? Pusat informasi buat masyarakat ya tentunya. Jadi Mbak, kita lanjutkan dari tadi ya. Ini namanya ruang pusat pengendali operasi. Pusat pengendali operasi Kabupaten Bekasi. Nanti akan dijelaskan sepenuhnya oleh Pak Manajer Pusdalop, kebetulan Pak Kabid CS sendiri. Oh, Pak Kabid CS ya. Kenapa dibilangnya Pak Kabid CS sebenarnya Pak? Oh, cegah siaga singkatan ya. Cegah siaga. Tapi Oke. arti yang lainnya itu CS adalah soulmate. Jadi kalau orang berinteraksi dengan BPBD itu kita langsung jadikan soulmate. Oke. Nah mungkin di mana Pak ruangannya Pak? Oh di dalam ya. Sini banyak teman-teman yang lagi pada bertugas ya. Lagi bertugas. Bagaimana Pak di Pusdalop ini sebenarnya ada bidang atau apa aja gitu di dalamnya itu? Kalau Pusdalop ini hanya menjadi salah satu bagian terkecil dari BPBD yang dibawa naungan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Pusdalop ini kita jadikan sebagai pusat pengendali operasi dari semua aktivitas atau kejadian-kejadian yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga memang ada beberapa personil yang kita
tugaskan di sini untuk setiap saat itu untuk memantau perkembangan yang terjadi, menerima informasi, mencari informasi, merangkum informasi, dan sekaligus membuat saran tindak apa yang harus dilakukan untuk melakukan antisipasi baik sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana di Kabupaten Bekasi. Inilah personil tangguh kita ini. Ada Pak Mas Tarmiji, Mbak Mega, Mbak Mega. Oke, selamat siang ya semuanya. Ibu ada Pak, ada Ibu Ade Pak. Ibu cantik. Ini Ibu Bu Ade. Ade. Lagi ngedit. Oh, lagi ngedit. Ini. Oke, emang pusat informasinya apa aja sih Pak selain hotline dari 112 apalagi Pak? Kita ada nomor Call center. call center WA yang setiap saat itu juga kita publish kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi. Oke. Ya, selain daripada itu kita juga membina komunitas-komunitas yang kebencanaan yang memang setiap saat akan memberikan informasi terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Ya, selain itu juga kita ada link langsung dengan BNPB pusat, kemudian daerah-daerah lain yang memang sudah punya perlengkapan Pondobel. Ya. Ini kita bisa langsung live dengan daerah-daerah lain atau dengan BNPB atau bahkan bisa di wilayah-wilayah kecamatan yang terjangkau dengan jaringan untuk bisa melihat langsung. Oke. Bisa dicoba Pak Kabit. Hah? Bisa langsung dipraktekkan untuk Ya. link ke itu mana itu Pak Kabit? Bengkulu, coba Bengkulu. Oh lagi ini. Lagi offline. Oh lagi offline. Oke. Tapi yang pasti bisa dipastikan bahwa pusat di sini itu 24 jam selalu standby ya. Selalu standby. Anda ada waktu 25 jam, ini 25 jam. Jangan Pak, kasihan teman-teman yang di sini Pak. Ada beberapa hal sebenarnya yang kami berharap di BPBD ini untuk dikembangkan lebih konkret lagi ke depan. Oke, apa tuh Pak? Jadi ya salah satu harapan kita itu bahwa yang namanya bencana itu adalah urusan bersama. Betul. Sehingga semua elemen masyarakat atau stakeholder itu wajib untuk mengetahui dan bisa mengantisipasi apabila terjadi bencana. Nah, saya melihat bahwa Bekasi ini masih kurang, sehingga mimpi kita ini, kantor BPBD ini kita mau jadikan destinasi sebagai pusat edukasi, transformasi, kemudian pelatihan kebencanaan untuk semua stakeholder. Oke. Makanya ke depan nanti kita akan modifikasi mulai dari halamannya, ruang-ruangannya itu untuk menjadi pusat destinasi edukasi kebencanaan. Oke. Jadi mungkin nanti ada plan box yang kita bikin dari taman di sini ke sini. Oke, iya. Untuk latihan, kemudian ada panjat tebing untuk latihan panjat-panjat gunung apabila terjadi kebakaran atau gempa. Kemudian ruangan di atas itu kita jadikan sebagai home theater untuk edukasi kebencanaan terhadap betul. masyarakat. Ya, termasuk mungkin personil di bawah mungkin nanti akan kita ikutkan. Oke, mudah-mudahan ya, kita doakan saja ya. Bahkan ke depan itu kita berharap bahwa ya di Kabupaten Bekasi ini, Kabupaten Bekasi sudah punya helikopter untuk antisipasi bencana. Amin, Karena mudah-mudahan ya Pak. Kalau banjir terjadi secara masif, memang ada beberapa titik-titik yang kita tidak bisa jangkau. Betul, jadi pakai helikopter katanya ya. Kita doakan saja semoga terrealisasi ya. Dan websitenya di sini di BPBD sendiri itu bisa di zoom in ya nanti, yaitu bpbd.bekasikap.go.id yang tentunya bisa diakses sama siapapun ya. Boleh deh. Dan mungkin ada tambahan lagi atau cukup sudah Bapak menjelaskan kepada saya, atau sayanya yang kayaknya udah merasa bagaimana tuh Pak? Iya, udah merasa puas sih sebenarnya gitu ya. Meskipun aku belum melakukan simulasi yang cukup agak takut juga ya Pak. Karena tadi perahunya di atas roda Pak. Oke, kita akan kembali ke depan gedung ya. Untuk kalian kita ikutin langsung aja. Bapak, makasih banget ya udah ngasih waktu buat Ica mengekspos dari kantor BPBD Kabupaten Bekasi sendiri ya Pak ya.
Thank you banget, Mbak. Terima kasih banyak. Semoga juga pesannya tersampaikan buat Ica sama masyarakat di Kabupaten Bekasi khususnya. Salam untuk keluarga BPBD Kabupaten Bekasi ya, Pak ya. Terima kasih banyak. Pak Ica pun undur pamit dulu ya, Pak ya. Salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh Salam semuanya. tangguh, salam sehat, salam kemanusiaan. Oke. Sehat-sehat juga ya, Pak ya. Makasih. Oke. Nah, apalagi sih yang bakalan Ica jelajahi? Makanya buat kalian langsung aja pantengin di channel YouTube-nya Wibawa Mukti TV, dan yang pastinya hari ini sudah selesai tugas kita untuk mengekspos BPBD Kabupaten Bekasi. Thank you. Bye bye.